Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas prospek IHSG untuk ke depan dan apakah saham-saham big caps masih akan lanjut turun lagi. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice ya. Jadi silahkan simak sampai akhir. Hari ini IHSG menjadi korban dari stimulus ekonomi Cina. Hari ini closing merah 0,48% di level 7.740. Tapi kita melihat guys ya, beberapa saham big caps terutama untuk saham-saham big banks itu mulai recovery kembali ya, meskipun masih closing merah. Jadi hari ini banyak sekali investor yang kaget gitu ya, kenapa kok IHSG ini open marketnya tiba-tiba banyak sekali saham anjlok nih, ya saham-saham big banks terutama yang hari ini sempat anjlok 4%-an. Tapi pada closingnya ternyata beberapa saham big banks seperti BMRI, BBNI, dan juga BBRI hari ini closing merah hanya minus 3%-an saja gitu ya. Bank Mandiri 3%, BBNI 3,45%, dan BBRI 3,6%-an. Sedangkan BBCA sudah bisa recovery kembali guys ya di hari yang sama, dimana tadi pun sempat minus guys ya untuk BBCA, tapi closingnya ada sedikit kenaikan 0,4%-an. Lalu untuk beberapa saham big caps lain juga sudah mulai menghijau, yaitu adalah saham Tepia hari ini naik ya 4%, lalu Bayan 0,76%, dan Aman Mineral 0,74%. Lalu ada saham Pani ya naik 8%, dan Telkom yang tadi pun sempat merah dan koreksi ya guys ya, tapi ternyata saham Telkom ini mulai recovery kembali dan naik 0,95%. Lalu gimana nih besok ya, apakah saham-saham big caps ini masih akan turun dan apakah IHSG masih akan anjlok? Nah, kita akan bahas pada video ini berikut dengan apa saja sih stimulus yang diberikan oleh PBOC terhadap perekonomian Cina. Oke guys, jadi untuk saham brand hari ini masih minus 3,46% ya, setelah kemarin sempat naik beberapa persen, dan kita pun melihat banyak sekali teman-teman trader yang cuan gitu ya di saham brand ketika beli di ARB ketiga. Jadi brand sempat 3 kali ARB, tapi di ARB ketiga itu kebongkar ya, seperti apa yang kita prediksikan, dan mulai naik gitu guys ya, sehingga kita bisa melakukan trade jangka pendek ya di saham brand ini, tapi tetap berhati-hati ya, karena brand ini masih terdapat outflow yang besar gitu ya. Investor asing ini masih banyak menjual saham brand, jadi teman-teman harus berhati-hati. Dan kira-kira apa saja sih saham yang hari ini paling banyak dijual dan dibeli oleh investor asing? Nanti kita akan bahas juga gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas dulu ya roadmap dari IHSG ini, di mana IHSG sempat mengalami koreksi, yaitu terjadi ketika sell in May. Yang memang sell in May ini cukup panjang guys ya, ketika setelah pembagian dividen terutama dari saham-saham perbankan, kita melihat awal dari terjadinya sell in May. Ya guys ya, jadi banyak sekali saham-saham big banks ataupun saham lainnya yang turun setelah pembagian dividen dari saham big caps perbankan seperti itu. Dan memang sell in May ini terjadi di dalam jangka waktu beberapa bulan gitu guys ya. Jadi mungkin sekitar 2 bulan lebih lah ya sampai bisa recovery kembali itu di akhir Juni 2024 guys ya. Lalu kita pun melihat ya IHSG ini sempat anjlok juga 3,4% itu di 5 Agustus 2024. Saya masih ingat itu adalah Black Monday atau hari Senin kelam gitu guys ya. Dimana waktu itu terjadi carry trade terhadap yen Jepang. Jadi yen Jepang itu sempat terjadi carry trade yang menyebabkan IHSG juga anjlok gitu ya. Dan Nikkei Jepang juga ya tentunya anjlok lebih dalam. Lalu Jepang itu sudah mulai menaikkan kembali suku bunganya ya agar tidak terjadi kembali carry trade, dan kita bisa melihat ya secara historis di mana IHSG bisa recovery kembali di next day-nya ya tanggal 6 Agustus, dan seterusnya ini bisa recovery bahkan bisa all time high kembali sampai pemangkasan suku bunga oleh The Fed dan juga Bank Indonesia. Lalu tanggal 20 September 2024 ya, brand terkena ARB ya karena dikeluarkan ya, di kick out atau di sliding ya oleh FTSE Russell, di mana brand ini dituduh ya tidak memenuhi free float, dan ada 4 shareholders yang malah memenuhi atau menguasai gitu ya saham brand ini. Jadi FTSE Russell mengeluarkan brand ya, dalam istilahnya ya di sliding gitu ya. Lalu hari ini IHSG juga sempat anjlok guys ya ke area low di 7.633, tapi closing di 7.740. Jadi sebenarnya IHSG ini sudah mulai recovery kembali ya pada hari yang sama akibat menjadi korban dari stimulus ekonomi Cina, dan hari ini
di IHSG terjadi outflow yang cukup besar. Outflow-nya 1,85 triliun rupiah guys ya. Jadi apakah outflow ini perlu diwaspadai atau kita masih optimis nih dengan IHSG? Nah, kita akan bahas juga pada video ini. Tapi sebelum kita membahas guys ya terkait dengan inflow dan juga outflow dan apakah kita harus optimis atau kita harus aware ya guys ya. Kita harus memperhatikan betul-betul gitu ya apakah akan terjadi outflow lagi dan September ini mungkin akan menjadi awal dari bearish season gitu ya. Apakah ini akan menjadi bull season atau bear season ya untuk IHSG nanti kita akan bahas juga. Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, ternyata bukan hanya IHSG saja yang hari ini turun, tapi bursa Eropa juga turun ya, dipicu oleh ketidakpastian terkait dengan stimulus Cina. Dan kita pun melihat bahwa Nikkei Jepang hari ini juga ikut turun. Jadi bukan hanya IHSG saja nih yang turun. Dan kita melihat bahwa hal ini merupakan sentimen sesaat saja. Janji stimulus dari Cina, harapan untuk dunia, di mana Cina sudah merilis ya paket stimulus jumbo pada hari Selasa kemarin, yang mana ini merupakan stimulus terbesar sejak pandemi dan diharapkan ini menjadi menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi Cina dan juga dunia seperti itu guys. Nah di sini kita akan membahas juga ya beberapa stimulus ekonomi ya dari PBOC yaitu People Bank of China terhadap perekonomian di Cina. Yang pertama adalah suku bunga acuan turun 20 BPS menjadi 1,5%. Lalu yang kedua, suku bunga KPR juga akan turun ya 50 BPS atau 0,5%. Lalu yang ketiga, giro wajib minimum turun sebesar 50 BPS. Lalu yang keempat, DP rumah minimal hanya 15% saja. Lalu yang kelima, PBOC menambah porsi pinjaman dari 60% menjadi 100% untuk program rumah bersubsidi atau ya bisa kita katakan rumah yang tidak laku ya guys ya, rumah-rumah yang tidak laku dijual gitu ya, tapi rumahnya dijual secara subsidi. Lalu yang keenam, PBOC menambah likuiditas terhadap pasar modal sebesar 500 miliar yuan. Dan yang ketujuh, fasilitas pinjaman PBOC 300 miliar yuan dengan bunga hanya 1,75% saja. Yang hari ini, ya stimulus dari Cina ini menyebabkan beberapa bursa di Asia juga mengalami koreksi ya. Karena banyaknya inflow yang masuk ke bursa di Cina gitu ya. Hari ini kita melihat ya bursa di Cina itu tadi kalau nggak salah ya naik sekitar 1,9%-an ya. Ya, pokoknya ada kenaikan lah ya sekitar 1,9%. Coba kita cek lagi guys ya untuk bursa Cina ya untuk Shanghai Index pada hari ini. Nah, jadi memang stimulus ini merupakan ya guys ya kebijakan ya dari pemerintah Cina yang juga dikeluarkan ya oleh PBOC. Tapi kalau misalkan kita rinci atau teman-teman mungkin baca dari berita guys ya tadi sudah kita ambil kesimpulannya. Ini adalah kesimpulan ya dari sumber di berita gitu ya. Nah, jadi sebenarnya para analis itu masih mempertanyakan guys, seberapa produktif suntikan likuiditas PBOC ini mengingat permintaan kredit yang masih sangat lemah dari bisnis dan juga konsumen dan mencatat tidak adanya kebijakan yang ditunjukkan untuk mendukung aktivitas ekonomi real gitu ya. Jadi memang ini ditunjukkan ya untuk KPR ya untuk perumahan KPR gitu guys ya stimulus ini diberlakukan untuk hal-hal tersebut ya seperti kredit KPR lalu ada bunga subsidi rumah gitu guys ya dan lain-lain tadi sudah kita sebutkan ya ke teman-teman terkait dengan penurunan DP rumah lalu terkait dengan suku bunga KPR dan suku bunga acuan gitu guys ya tapi kita juga melihat ya bahwa ada penambahan likuiditas terhadap pasar modal dan hal ini yang menyebabkan kenapa IHSG hari ini turun. Tapi para analis masih mempertanyakan apa dampaknya nih untuk sektor real ya karena para analis menilai bahwa sektor real ini masih cukup lemah gitu guys ya dan kurangnya permintaan kredit dari bisnis dan juga konsumen itu sendiri. Jadi memang kita masih akan melihat guys ya bagaimana nanti ke depannya ya apakah masih akan ada stimulus kembali dari Cina ya dari PBOC untuk ekonomi Cina atau bagaimana. Jadi hari ini Shanghai Composite itu plus ya guys ya atau hijau 1,16%-an seperti itu. Oke guys, jadi aksi jual landa saham ya. Jadi hari ini memang saham yang terdampak cukup berat ya guys ya, di mana saham-saham big banks kita juga anjlok. Rupiah tetap perkasa berkat surat utang ya. Tapi kita melihat memang rupiah kita itu masih sangat bagus ya guys ya. Posisinya juga masih kuat di level 15.122 rupiah per 1 USD-nya. Jadi apakah kita panik ya guys ya terhadap stimulus Cina yang menyebabkan IHSG hari ini anjlok? Untuk saya pribadi sih saya belum
melihat bahwa hal ini sebuah ancaman ya guys ya. Kecuali terjadi outflow yang besar secara terus-menerus di beberapa hari selanjutnya terjadi outflow yang jumbo. Nah, itu baru saya aware, baru saya akan waspadai ya guys ya. Tapi kalau misalkan besok saham-saham big banks ini bisa recovery kembali, maka ya kita lanjut investasi seperti itu guys ya. Jadi apakah ini menjadi ancaman? Ya bisa, ini bisa menjadi ancaman dengan catatan ya, sekali lagi saya tekankan ya, dengan catatan outflow-nya ini terjadi secara besar-besaran dan dalam jangka waktu beberapa hari ke depan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ketika hal itu terjadi, maka kita harus mengamankan sebagian aset yang kita miliki ya guys ya. Jadi kesimpulannya adalah kita masih cukup optimis bahwa IHSG besok akan recovery kembali ya. Poinnya belajar dari apa yang pernah terjadi ketika terjadi carry trade terhadap yen Jepang, di mana IHSG bisa mulai recovery kembali setelah anjlok 3,4%. Jadi untuk investasi di IHSG ya, kita masih akan tetap stay gitu ya di IHSG, kita masih akan tetap stay, kita masih akan invest juga di IHSG, dan kita juga selama pemangkasan suku bunga ini yang kemungkinan akan berlangsung beberapa kali gitu guys ya, di beberapa bulan mendatang, kita masih cukup yakin ya bahwa IHSG juga masih bisa all time high, dan ini memang belum ke level 8.000 sesuai dengan target OJK, seperti itu guys ya. Jadi memang hari ini ya kita akui memang ada outflow ya, kita catat nih hari ini outflow 1,8 triliun gitu kan. Besok kita catat lagi apakah besok terjadi lagi outflow besar atau malah terjadi inflow yang positif. Nah, itu menjadi titik penentuan juga sebenarnya. Jadi hari ini BBCA ya, seperti yang saya katakan tadi, BBCA ini sudah mulai recovery kembali. Padahal hari ini sempat anjlok guys ya di sekitar 10.500-an, dan hari ini mulai naik lagi 0,46% dan closing di Rp10.850 per saham. Selanjutnya ada saham BBRI ya guys ya. Nah, di sini kita belum merubah ya. Kita akan coba lihat juga nanti ya untuk saham BBRI-nya. Nah, kita ke saham Astra International terlebih dahulu. Untuk Astra International ya, teman-teman lihat sempat anjlok ke 5150 tapi closing di 5225. Jadi hari ini minusnya hanya 0,9% saja ya untuk Astra International. Lalu untuk saham Telkom ya, kita lihat di akhir sesi ini juga sempat ada kenaikan ya guys ya, sempat ada lompatan juga nih. Ya, jadi dari yang tadinya Telkom ini dia merah bahkan sempat ke level 3060 tapi bisa closing di 3190 ya, dan hari ini ditutup hijau 0,95% akibat ada lonjakan pembelian di akhir sesi 2 gitu ya. Lalu kita pun melihat ya saham Antam yang hari ini malah terkena sentimen positif ya dari stimulus ekonomi Cina tersebut, yang mana diprediksikan ya bahwa permintaan terhadap manufaktur ya dan juga bahan-bahan komoditi dari Indonesia terhadap Cina itu juga akan meningkat seperti itu. Jadi untuk Antam hari ini mulai naik dan bisa uptrend lagi 2,13% di level Rp1.440 per saham. Kita sudah sering ya membahas saham Antam ini, dan mungkin nanti kita pun akan membahas saham lain lah yang juga sebenarnya menarik ya, tapi masih di harga atau masih di zona merah seperti itu. Dan teman-teman nanti bisa pantau juga. Ya, mungkin akan kita bahas ya di next video. Selanjutnya adalah saham Inco ya, yang meskipun secara fundamental sih belum menarik ya, tapi secara pergerakan harga hari ini naik lagi 4,75% di level Rp3.970 per saham. Saham-saham sektor nikel, lalu oil and gas ya guys ya, hari ini rata-rata mulai mengalami kenaikan guys ya. Jadi memang ada dampak negatifnya ya terhadap IHSG, tapi kita pun melihat beberapa saham malah terkena impact yang positif ya gitu ya guys ya, terhadap stimulus yang ada ya dari PBOC terhadap perekonomian Cina. Sementara untuk saham BBRI hari ini masih minus 3,6% di level 5.325. Tadi sempat turun ke 5.200-an guys ya, tapi di sesi 2 sempat mulai naik lagi ya, tapi tidak setinggi saham-saham lain seperti Telkom yang hari ini malah berbalik hijau, dan juga saham BBCA yang juga closing hijau ya, seperti itu. Jadi ya teman-teman harap bersabar ya dengan penurunan yang terjadi hari ini, dan ketika kita memegang saham-saham yang memiliki fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen, kita tidak akan pernah takut ya guys ya. Meskipun misalkan ya kita tidak ambil di harga yang benar-benar bottom.
Misalkan teman-teman belinya di tengah gitu guys ya, dan teman-teman ini terombang-ambing ya oleh naik turunnya harga saham. Ya kadang hijau di Porto, ya kadang merah gitu guys ya. Tapi selama fundamentalnya bagus dan memang ditujukan untuk invest jangka panjang, ya udah teman-teman lanjut investasi saja. Selama tidak ada outflow yang besar dan dilakukan secara terus-menerus, kita masih optimis bahwa IHSG masih bisa naik dan saham-saham yang kita pegang juga masih bisa uptrend seperti itu. Tapi hari ini berdasarkan data guys ya, based on data kita bisa melihat ya bahwa memang hari ini ada penjualan yang cukup besar terutama terhadap beberapa saham big banks ya. For big banks hari ini terkena net sell. Yang paling besar adalah BBRI yang hari ini terkena net sell 1,6 triliun rupiah gitu ya. Sedangkan Bank Mandiri hari ini net sell 556 miliar, lalu ada Brand yang hari ini net sell 121 miliar. Sedangkan BBCA hari ini hanya net sell 66 miliar saja. Sedangkan Aman Mineral hari ini net sell 52 miliar dan BBNI hari ini juga terkena net sell 47 miliar rupiah. Sisanya ada BTPS, PNLF, SCMA, UNTR, Film, Pegas, BBTN, NISP, Saratoga, MDKA, BSDE, Auto, dan juga saham Goto. Ya, padahal saham Goto dan MDKA hari ini naik ya guys ya, sekitar 4,7% ya untuk saham MDKA dan juga Goto, tapi tetap ya terkena net sell. Tapi kita melihat memang ini hanya jangka pendek saja, jadi semoga besok IHSG bisa recovery kembali dan bisa naik lagi ya, terutama untuk saham-saham yang kita pegang. Lalu saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing ya, kita melihat di sini ada Telkom, Astra International, ada Pani, Inco, Adro, INDF, Tepia, Tins, Antam, BRPT, Mika, ICBP, AMRT, Oasa, CTRA, BRIS, BRMS, Excel, dan juga INKP. Nah, kita melihat ya saham seperti Antam yang tadinya dia di net sell terus gitu ya, net sell terus gitu kan, dia banyak didistribusi oleh investor asing, tapi sekalinya dia diakumulasi maka kita melihat ya ada perubahan dari dia bearish ke uptrend ya guys ya, dari dia turun gitu ya dari area high-nya, dia mulai bisa recovery kembali dan mulai naik lagi. Jadi kita masih punya harapan ya guys ya, kita masih melihat masih ada harapan bahwa IHSG bisa recovery dan bisa naik lagi, terutama untuk saham-saham yang kita pegang. Semoga besok bisa berbalik naik ya guys ya dari yang hari ini turun, dan semoga saja memang investor asing hanya berniat untuk menurunkan penumpang gelap saja ya. Jadi investor-investor yang slow hand atau weak hand gitu. Sorry, bukan slow hand itu di game gitu ya, weak hand ya, untuk orang-orang yang tidak kuat ya menggenggam saham gitu ya ketika terjadi minus. Dan apa sih yang terjadi ya ketika stimulus terhadap ekonomi Jepang ini berlangsung? Ya ini yang terjadi dampaknya ya, karena salah satu stimulusnya terjadi terhadap bursa saham di Cina. Tapi tujuan dari stimulus ekonomi Cina adalah untuk menyelamatkan ekonomi Cina itu sendiri guys ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk menyelamatkan ekonomi Cina dari kejatuhan, dan Bank Sentral sudah siapkan stimulus yang besar ya untuk perekonomian Cina seperti itu. Oke guys, jadi teman-teman tidak usah khawatir guys ya, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.